Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrih. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau, termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah suku yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pembacaan hadis yang diambil dalam kitab Fadilatus Shadaqah, anjuran zuhud dan qanaah. Masih berada di hadis yang ke-10 dengan lanjutan penjelasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Sahl bin Sa'di radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dullani ala 'amalin idza ana 'amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima fi aidin nasi yuhibbuk. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah kadzab Mishkat. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya amalan yang dapat menyebabkan Allah mencintai saya dan saya juga dicintai orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berzuhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan berzuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kitab Mishkat. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Imam Ghazali rahmatullah alaihi berkata, sebagian orang beranggapan bahwa orang zuhud adalah orang yang tidak memiliki harta. Anggapan ini tidaklah benar, sebab tidak memiliki harta, tidak terlibat dalam urusan harta, dan memakai pakaian yang murah dan bermutu rendah adalah mudah bagi siapa saja yang mencari kedudukan serta pujian dari manusia. Banyak orang mengatakan bahwa ia tidak terpaut dengan dunia, merasa puas dengan makanan yang sedikit dan pintunya senantiasa tertutup. Bahkan duduk di rumah yang tidak berpintu supaya tidak dimasuki orang, maksudnya tidak bergaul dengan manusia. Tapi tujuan mereka sebenarnya adalah agar terkenal sebagai orang yang zuhud. Ada juga orang yang menyatakan dirinya sebagai orang zuhud, lalu ia memakai pakaian yang bagus lagi mahal, serta mengatakan bahwa memakai pakaian yang bagus adalah sunnah, dan mereka sendiri tidak berminat kepada pakaian yang bagus itu. Tetapi terpaksa karena desakan orang-orang yang menginginkan agar ia berpakaian bagus. Sebenarnya perkataan itu memberi isyarat kepada manusia supaya mereka memberi pakaian yang demikian sebagai hadiah dengan dalih agama. Kedua golongan ini adalah orang yang mencari dunia dengan perantaraan agama. Sesungguhnya yang disebut dunia itu bukan hanya harta, tetapi mencari nama dan kemasyhuran juga disebut sebagai dunia. Orang yang zuhud mempunyai 3 tanda yang harus diusahakan pada diri seseorang, yaitu yang pertama, ia tidak merasa gembira dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak merasa bersedih dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Bahkan lebih baik merasa sedih dan merasa terbebani jika memiliki harta, dan merasa gembira karena tidak memiliki harta. Inilah tanda zuhud terhadap harta. Yang kedua, dalam pandangannya semua manusia yang memujinya dan mencacinya adalah sama saja. Ini merupakan tanda zuhud terhadap ketenaran dan nama baik. Yang ketiga, mencintai Allah Subhanahu wa taala serta merasakan kelezatan
dalam mentaatinya. Diambil dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di sini saya hendak mengemukakan dua peristiwa tentang para pemimpin rohani kita yang merupakan contoh dari tanda-tanda kesuhudan mereka. Yang pertama, saya akan mengutip sepucuk surat yang ditulis oleh Syekh Masyekh Ganggoni rahmatullahi alaih kepada guru tasawufnya, yaitu Haji Imaduddillah Muhajir Makki rahmatullahi alaih. Surat ini juga dicetak dalam Makatib Rasyidiyah. Adapun lafadznya sebagai berikut. Guru yang saya hormati, engkau telah menanyakan kepada hamba yang lemah dan tidak layak ini mengenai pencapaian rohani. Dari hamba yang serba lemah ini, tidak ada yang layak diterangkan kepada guru dan cahaya rohaninya terang benderang seperti matahari. Demi Allah, hamba merasa sangat malu ketika hendak menulis surat ini, tetapi akhirnya terpaksa menulisnya untuk menuruti keinginan guru. Wahai guru dan juga mursyid saya, beginilah keadaan hamba dari segi ilmu. Zahir hamba telah berpisah dengan guru selama 7 tahun lebih, dan dalam waktu sekian lama itu telah 200 orang yang menerima sanad pelajaran hadis melalui hamba. Kebanyakan mereka mengajar di madrasah serta sibuk dalam usaha menghidupkan sunnah dan menyebarkan agama Allah. Tiada kemuliaannya lebih besar daripada kemuliaan ini jika diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari saya berguru kepada engkau adalah bahwa dalam pandangan hati hamba tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat atau madarat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kadang-kadang hamba merasa takut berpisah dengan masyayikh hamba. Oleh karena itu, hamba tidak mempedulikan siapa saja yang memuji hamba atau yang menyalahkan hamba. Yaitu saya merasa puas jika ruhani hamba jauh dari pujian atau celaan manusia. Benci kepada maksiat dan cinta kepada ketaatan telah menjadi tabiat hamba. Keadaan ini disebabkan oleh ikatan rohani dengan engkau. Menulis lebih panjang dari surat ini merupakan perbuatan yang tidak beradab terhadap mursyid saya. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Saya menulis ini semata-mata untuk menuruti keinginan guru mursyid saya. Saya tidak ada apa-apanya. Engkaulah yang memberi naungan. Engkaulah yang wujud. Siapakah saya? Saya adalah karena engkau ciptakan. Pemikiran saya dan engkau juga merupakan jenis penyekutuan dengan engkau. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La haula wa la quwata illa billah. Terimalah tulisan ini dengan memaafkan kesalahan dan kelemahan hamba yang berdosa. Surat ini ditulis 17 tahun sebelum ia wafat. Dalam rentang waktu 17 tahun itulah ia telah mengalami kemajuan dalam sifatnya yang tidak peduli kepada pujian dan celaan, serta keyakinan bahwa manfaat dan madarat hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang kita dengarkan, yang ditutup dengan kisah seorang murid kepada guru dalam menulis suratnya dan memuji gurunya dengan kalimat-kalimat yang luar biasa karena kesuhudan dari gurunya. Dan juga apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali tentang ciri-ciri orang yang zuhud ada 3. Mari kita bersama berupaya agar mampu menghadirkan segala nikmat Allah ini dalam bentuk ketaatan kepada Allah, selalu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala walaupun hanya sedikit dalam pandangan kita, tapi sungguhnya adalah semua nikmat Allah sangat besar dan luar biasa. Maka kita harus mensyukuri dan menerima apa yang menjadi ketentuan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rangkaian dalam kitab Zuhud terhadap dunia. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, karena cepat atau lambat kita akan meninggal dunia. Jadi tidak usah kita meninggalkan dunia, pasti pun kita akan meninggal dunia. Maka sungguhnya yang terpenting adalah apa yang kita miliki, mari kita syukuri dan kita manfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah. Itulah arti zuhud yang sesungguhnya, memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita untuk mencapai ketaatan yang sempurna, insya Allah demikian. Maka dunia menjadi mazra'atul akhirah.
Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.